Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Setelah sebelumnya kita membahas materi tentang konsep biaya, kali ini kita akan membahas tentang konsep penerimaan. Oke, kita mulai ya. Penerimaan. Penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang diproduksi selama periode tertentu. Terdapat beberapa macam konsep penerimaan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue, atau yang disingkat dengan TR. Penerimaan total adalah pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan produk selama periode tertentu. Jika diformulasikan ke dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah total penerimaan, P adalah harga, sedangkan Q adalah jumlah penjualan produk. Untuk menggambarkan kurva TR, akan dihadapkan pada beberapa jenis pasar. Kali ini kita akan menggambarkan kurva TR pada pasar persaingan sempurna. Kurva tersebut adalah sebagai berikut. Kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol. Berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga atau price takers. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi quantity setters atau pengendali kuantitas, juga sebagai price takers. Maka akan didapat kurva TR sebagai berikut. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, kurva TR merupakan garis melengkung dari titik origin, karena masing-masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga barang yang dijualnya, di mana mula-mula TR naik sangat cepat. Ini diakibatkan karena pengaruh monopoli. Kemudian pada titik tertentu, mulai menurun, sebagai akibat dari pengaruh persaingan dan substansi. Untuk kurva TR pada pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Konsep penerimaan yang kedua adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, atau yang disingkat dengan AR. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan atau pendapatan produsen per unit produksinya. Jika diformulasikan ke dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut. AR sama dengan TR dibagi Q. AR adalah sama dengan P, dengan penjelasan sebagai berikut. Di mana AR sama dengan TR dibagi Q, sedangkan TR sama dengan P dikali Q dibagi Q, maka dapat dikatakan bahwa AR sama dengan P. Keterangan dari formula tersebut adalah sebagai berikut. Dengan kata lain AR adalah harga jual per unit output atau P, maka TR adalah total penerimaan. P adalah harga, sedangkan Q adalah jumlah penjualan produk. Jika kita pernah mempelajari kurva permintaan dan penawaran, maka kurva penerimaan rata-rata sama dengan kurva permintaan. Dengan asumsi pada pasar persaingan sempurna, karena harga tetap, maka penerimaan atau pendapatan tiap unit sama dengan harga per unit produk. Sehingga, kurva penerimaan atau pendapatan rata-rata sama dengan kurva permintaan. Kita dapat menggambarkan kurva penerimaan rata-rata sebagai berikut. Konsep penerimaan yang ketiga adalah penerimaan marginal atau marginal revenue, atau yang disingkat MR. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak satu unit produk. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Jika diformulasikan ke dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut. MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Bisa juga dengan rumus MR sama dengan TR2 dikurangi TR1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Di mana MR adalah penerimaan marginal. Delta TR adalah perubahan penerimaan total, sedangkan delta Q adalah perubahan quantity, atau jumlah penjualan produk. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva penerimaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan sama juga dengan kurva permintaan. Kurva permintaan atau P
Untuk pasar persaingan sempurna sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR dan kurva penerimaan marginal atau MR, maka kita dapat menggambar kurva sebagai berikut. Kurva P sama dengan AR sama dengan MR. Selanjutnya adalah hubungan antara TR, AR, dan MR. Edu akan menjelaskan hubungan antara TR, AR, dan MR dengan mengambil sebuah contoh sederhana sebagai berikut. Misalkan Edu menjual Bika Ambon dengan kuantitas dan harga seperti tercantum dalam tabel berikut. Untuk Q atau kuantitas dari 1 unit produk meningkat sampai 5 unit produk. Sedangkan P atau harga adalah konstan, yaitu Rp25.000 per unit. Maka akan didapat penerimaan total yaitu TR sama dengan P kali Q. Sedangkan penerimaan marginal yaitu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau TR2 dikurangi TR1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Sedangkan untuk penerimaan rata-rata yaitu AR sama dengan TR dibagi Q. Maka akan didapat analisa sebagai berikut. Yang pertama, ketika harga satu kemasan Bika Ambon ditentukan sebesar Rp25.000, maka besarnya P sama dengan AR dan MR. Yang kedua, kondisi ini di mana harga ditentukan oleh pasar, sedangkan penjual bertindak selaku price takers atau pengikut harga. Pada kondisi seperti ini merupakan karakteristik pada pasar persaingan sempurna. Berikutnya adalah hubungan antara penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR jika dihadapkan pada situasi harga produk yang berbeda. Yang pertama, jika penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR saat harga tetap ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kurva AR dan MR adalah horizontal. Maka akan didapat kurva AR dan MR pada harga tetap adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah hubungan penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR jika harga produk turun per unit, ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, jika harga turun, maka kurva penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR akan membentuk kurva berslope negatif. Maka akan didapat kurva AR dan MR sebagai berikut. Yang ketiga adalah hubungan kurva penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR jika harga produk naik per unit, ditunjukkan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, jika harga naik, maka kurva penerimaan rata-rata atau AR dan penerimaan marginal atau MR akan membentuk kurva berslope positif. Maka akan didapat kurva AR dan MR sebagai berikut.
Jika kita memperhatikan model hubungan kurva AR dan MR tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jika harga konstan pada setiap output, maka kurva AR dan MR merupakan garis lurus horizontal. Ini berarti AR sama dengan MR. Jika harga turun pada setiap output, maka kurva AR dan MR turun miring ke bawah, di mana turunnya MR lebih cepat dari AR, sedangkan MR memotong sumbu X. Jika harga naik pada setiap output, maka kurva AR dan MR naik miring ke atas, di mana naiknya MR lebih cepat dari AR. Selanjutnya adalah hubungan penerimaan total atau TR, penerimaan rata-rata atau AR, dan penerimaan marginal atau MR. Hubungan antara kurva TR, kurva AR, dan kurva MR akan didapat kurva sebagai berikut. Pada kurva tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu, pada waktu penerimaan total atau TR maksimum, penerimaan marginal atau MR sama dengan 0. Penerimaan rata-rata atau AR turun miring mengikuti kuantitas produksi yang semakin besar, tetapi tidak memotong sumbu horizontal, melainkan asimtot terhadap sumbu X. Marginal revenue atau MR pada hakikatnya mengikuti arah dari total revenue atau TR. Di saat TR mengalami kenaikan, maka MR semakin turun. Ketika TR berada pada titik puncak, marginal revenue atau MR sama dengan 0. Dilanjutkan TR menurun, maka MR akan bernilai negatif. Nah, itulah pembahasan materi konsep penerimaan, yang di dalam ilmu ekonomi disebut pendapatan. Untuk materi-materi yang lain akan Edu sampaikan pada video selanjutnya. Sampai jumpa!